Selamat malam pemirsa, program Informasi Maluku Antar Nusa kembali hadir menjumpai Anda untuk penyiaran hari ini Selasa 6 September 2016. Tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah liputan untuk Anda pada malam hari ini dan pemirsa, inilah cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa. Dua warga negara Bangladesh diamankan di Tual. Beras raskin banyak ditemukan di pasaran. Itulah pemirsa beberapa cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa yang dapat Anda saksikan pada malam hari ini dan bersama saya Carl Tenu. Inilah Maluku Antar Nusa selengkapnya. Pemirsa, dua warga negara Bangladesh diamankan tim pengawas orang asing kantor imigrasi kelas 2 Tual yang berada di Somlaki. Mereka ditangkap karena tidak memiliki paspor dan tidak melewati pos imigrasi. Dua laki-laki masing-masing Halil Mia dan Amlagi ini diamankan tim pengawas orang asing di Somlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Sebelumnya petugas curiga dengan gerak-gerik mereka saat berjalan di salah satu pusat keramaian di Somlaki. Setelah diperiksa, kedua warga negara Bangladesh itu tidak bisa menunjukkan paspor maupun visa masuk Indonesia. Keduanya kemudian dibawa ke kantor imigrasi kelas 2 Tual untuk diproses lebih lanjut. Kepala kantor imigrasi kelas 2 Tual, Frik Sumolang, mengatakan penangkapan itu merupakan hasil kerjasama antara imigrasi dengan TNI Angkatan Laut. Untuk kepentingan penyelidikan, imigrasi Tual akan melakukan koordinasi dengan kepolisian guna mengetahui tujuan mereka masuk ke Maluku Tenggara Barat. Dua orang warga negara Bangladesh yang sementara kita tangani untuk proses pro justisia karena keduanya itu diduga melanggar pasal 113 dan pasal 119. Jadi yang bersangkutan tidak melewati tempat pemeriksaan imigrasi dan tidak mempunyai paspor. Ongen Tatipikalawan melaporkan. Pemirsa, bantuan beras masyarakat miskin yang disalurkan pemerintah kepada rakyat miskin ternyata banyak ditemukan di pasaran, salah satunya di Pasar Mardika. Beras dengan ukuran 15 kg tersebut dijual pedagang dengan harga Rp120.000 hingga Rp140.000. Pantauan TPRI di Pasar Mardika, beras raskin dengan ukuran 15 kg yang biasanya disalurkan pemerintah kepada masyarakat miskin ternyata banyak ditemukan di pasaran. Beras dengan ukuran 15 kg tersebut dijual para pedagang dengan harga Rp120 hingga Rp140.000. Pedagang mengaku harga tersebut disesuaikan dengan kualitas dan mutu beras. Saat dikonfirmasi terkait dengan peredaran beras raskin tersebut, para pedagang enggan berkomentar. Rp10.000. Ya. Sebelum ini harganya agak sedikit ini atau? Saya yang kita baru jual loh, tanya tetangga lah. Dari 10 ya? Biasanya dari dulu Rp10.000. Rp140. Ada yang jual Rp130, Rp120 juga ya? Kalau kayak gini berapa? Rp140. Terkait dengan penemuan beras raskin di pasaran, pemerintah diminta untuk segera melakukan pendampingan saat beras raskin disalurkan di lokasi distribusi di tingkat kelurahan, dusun maupun di tingkat RT masing-masing desa. Pejabat pemerintah Kota Ambon saat dikonfirmasi terkait hal tersebut sementara tidak berada di tempat. Demikian halnya dengan pihak Bulog. Masyarakat berharap beras raskin yang disalurkan pemerintah seharusnya tepat sasaran dan diperuntukkan untuk masyarakat miskin. Abu Sahbawa, Cak Tamaela melaporkan. Dinas Perhubungan diminta mengevaluasi trayek kapal perintis dengan rute Wakate Serang bagian timur dan Maluku Barat Daya. Anggota DPRD Maluku menilai pengelolaan kapal perintis oleh PT Pelni mengakibatkan masyarakat mengalami keterlambatan transportasi.
Sejumlah anggota Komisi C DPRD Maluku menilai trayek kapal perintis yang berada di bawah pengelolaan PT Pelni Indonesia terlalu panjang dan menyebabkan masyarakat mengalami keterlambatan dalam berbagai urusan. Karenanya Dinas Perhubungan Maluku diminta melakukan evaluasi terhadap trayek tersebut, terutama yang melayari Wakate SBT dan Maluku Barat Daya. Hal itu disampaikan dalam rapat Komisi C DPRD Provinsi Maluku dengan manajer operasional PT Pelni Maluku dan Dinas Perhubungan Maluku kemarin. Manajer operasional Pelni Maluku, Samto, menjelaskan ada 4 kapal yang sementara ini tidak beroperasi karena docking dan akan melewati masa pemeriksaan tahunan yang dijadwalkan Kementerian Perhubungan. 4 kapal tersebut masing-masing kapal Sabuk Nusantara 331, Sabuk Nusantara 48, serta Sabuk Nusantara 43 dan KM Maloli. PT Pelni menurut Samto terkendala dengan jumlah kapal yang disubsidi oleh pemerintah pusat yang hanya 8 buah, sementara 10 kapal lainnya dikelola swasta. Jumlah tersebut dirasakan masih kurang dibandingkan dengan luas wilayah Maluku yang sebagian besar terdiri dari laut. Menyikapi hal itu, anggota Komisi C DPRD Maluku, Francois Orno, menyesalkan pelayanan PT Pelni yang dinilai tidak efektif. Menurutnya, masyarakat sering mengeluh dengan trayek kapal, terutama menuju Wakate, SBT, dan Maluku Barat Daya. Anggota Komisi C lainnya, Raat Rumford, meminta evaluasi itu segera dilakukan agar masyarakat dapat menggunakan transportasi laut yang disediakan itu dengan baik. Rahmalato Konsina dan Bambang Yudaswara melaporkan. Lembaga Penyiaran Publik TVRI Maluku akan melakukan penyiaran digital resmi dalam waktu dekat. Sistem penyiaran analog akan ditinggalkan dan digantikan sistem digital dengan 4 channel atau saluran yakni budaya, olahraga nasional, dan stasiun lokal TVRI Maluku. Persiapan untuk penyiaran sistem siaran digital TVRI saat ini sementara dilakukan LPP TVRI Maluku dengan menggandeng perusahaan TV kabel di Kota Ambon. Sistem TV analog yang digunakan akan digantikan dengan sistem penyiaran digital 4 channel. 4 channel atau saluran ini adalah budaya, olahraga nasional, dan siaran TV lokal Maluku. Sistem digital ini akan dapat disaksikan lewat TV kabel pada channel 1, 2, 3, dan 4. Selain disaksikan pada TV kabel, siaran digital juga dapat ditonton oleh masyarakat yang sudah memiliki TV digital maupun peralatan set-top box perangkat penerima siaran digital. Ketua Asosiasi TV Kabel Maluku, Renzo Wisa, menyatakan mendukung program penyiaran TV digital TVRI Maluku. TV kabel memberi channel khusus untuk penyiaran sistem digital. Siaran digital TVRI akan ditonton pemirsa pada channel-channel yang ditetapkan. Untuk channel 1 menyiarkan program nasional, channel 2 program budaya, channel 3 olahraga, dan channel 4 program lokal TVRI Maluku. Ya, sebagai pengusaha TV kabel di Maluku, yang jelas kita para pengusaha ini akan mendukung apa yang menjadi program daripada TVRI, terutama TVRI Maluku. Kita secara khusus memberikan channel khusus kepada TVRI dari analog ke digital, di mana kita tahu apabila dengan beralihnya dari analog ke digital, maka analog itu akan di-off oleh TVRI, sementara pemirsa daripada TVRI atau masyarakat TVRI, masyarakat Maluku tidak bisa menikmati TVRI secara langsung. Nah, dengan ini kami membantu TVRI Maluku untuk tetap menyiarkan lewat channel-channel kabel TV kami. Nah, sudah ada kesepakatan dengan kepala stasiun TVRI bahwa meskipun TVRI itu off di analog, dengan digital kami akan membantu untuk menerima dan menyiarkan itu ke pelanggan-pelanggan terkhusus kepada masyarakat Maluku yang kita cintai. Kepala LPP TVRI Stasiun Maluku, Akbar Saidi, menyatakan channel digital secara resmi telah diluncurkan pada 24 Agustus untuk semua stasiun TVRI di daerah. Di Maluku saat ini masih dilakukan proses penyesuaian untuk menyiapkan peralatan dalam menyiarkan siaran digital 4 channel.
Menurutnya, LPP TVRI Maluku akan resmi menyiarkan program TV digital pada September ini. September nanti itu secara full sudah bisa digital. Nah, digital ini kan harus didukung oleh teman-teman TV kabel, Pak. Kita nggak bisa memaksa masyarakat untuk bisa membeli set-top box, ya. Oleh karena itu kita gandeng teman-teman TV kabel supaya mereka yang akan menyebarluaskan ini, Pak. Jadi mudah-mudahan dalam masa transisi ini teman-teman TV kabel kita sudah serahkan set-top box, maka mudah-mudahan dalam 2 hari pemirsa bisa menyaksikan siaran TVRI Maluku melalui TV kabel. Sistem siaran digital 4 channel TVRI tidak dapat dinikmati menggunakan antena biasa. Channel ini hanya dapat ditonton oleh masyarakat melalui TV kabel, TV digital, ataupun menggunakan perangkat set-top box. Melki Sarles melaporkan. Pemirsa, tanggal 7 September 2016 besok Kota Ambon berusia 441 tahun. Usia 441 tahun adalah perjuangan panjang untuk menjadikan Kota Ambon sebagai rumah yang nyaman bagi warganya menuju Ambon ceria. Perjalanan panjang Kota Ambon hingga mencapai usia ke-441 tahun menjadi perenungan bagi pemerintah dan masyarakat di Kota Ambon Manise. Dalam menapaki usia yang panjang itu, lika-liku kehidupan menjadi sejarah keberadaan kota yang terbentuk saat kolonial Portugis. Cikal bakal terbentuknya Kota Ambon berawal dari kedatangan kaum Portugis pada tanggal 7 September 1575. Setelah melalui berbagai pengkajian sejarah, tanggal 7 September kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Ambon. Wali Kota Ambon pertama semasa penjajahan Belanda adalah F. Schut pada tahun 1926 sampai 1933. Pada masa kemerdekaan, F.H. Peter menjadi wali Kota Ambon pertama tahun 1946 sampai 1950. Sejak kemerdekaan hingga saat ini, Kota Ambon telah dipimpin 16 wali kota, termasuk di dalamnya 2 orang penjabat dan 3 wakil wali kota. Berbagai peristiwa yang terjadi dalam perjalanan panjang Kota Ambon menjadi catatan sejarah yang akan terus dikenang oleh warganya. Selama 441 tahun, banyak keberhasilan yang telah dicapai oleh pemerintah dan masyarakat di Kota Ambon Manise ini. Namun di balik keberhasilan, kekurangan pun turut menjadi catatan sejarah bagi perjalanan Kota Ambon sebagai ibu negeri Provinsi Maluku. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-441 tanggal 7 September besok, DPRD Kota Ambon hari ini melaksanakan rapat paripurna khusus. Rapat paripurna khusus dipimpin Ketua DPRD Kota Ambon James Maatita. Peringatan hari ulang tahun Kota Ambon kali ini menjadikan Ambon sebagai rumah yang nyaman bagi warganya. Penjabat Wali Kota Ambon Frans Papilaya mengatakan pemerintah Kota Ambon masa yang akan datang memiliki banyak tantangan. Layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi setiap warga Kota Ambon menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Ambon yang akan datang. Papilaya mengatakan untuk membenahi Ambon, keberagaman dan kebinekaan menjadi potensi untuk membangun Kota Ambon masa yang akan datang. Yulis Padonan dan Junaidi Asril melaporkan. Pemirsa, jajaran pemerintah Kota Ambon melaksanakan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Ambon Selasa pagi. Ziarah yang dilakukan itu dalam rangka hari ulang tahun ke-441 Kota Ambon yang akan diperingati besok. Besok Kota Ambon akan berulang tahun ke-441 tahun. Menyongsong HUT Kota Ambon tersebut, jajaran pemerintah Kota Ambon melaksanakan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Selasa pagi. Bertindak selaku pimpinan ziarah, penjabat Wali Kota Ambon FJ Papilaya. Mengawali ziarah bersama ini dilakukan penghormatan kepada arwah pahlawan, mengheningkan cipta dan peletakan karangan bunga di Tugu Pahlawan. Pada ziarah dalam rangka HUT Kota ini, seluruh peserta upacara yang hadir mengenakan baju khas Ambon yakni cele. Setelah melakukan penghormatan akhir kepada jasa arwah pahlawan, pejabat Wali Kota Ambon bersama jajaran melakukan tabur bunga di Pusara Kusuma Bangsa.
Selain melaksanakan ziarah, pemerintah Kota Ambon dalam rangka menyambut HUT Kota tahun ini juga akan melaksanakan malam hiburan rakyat. Malam hiburan rakyat tersebut akan diisi dengan pesta kembang api pada pukul 00 nanti malam. Puncak peringatan HUT Kota Ambon akan dilakukan dalam bentuk upacara yang akan dipusatkan di Lapangan Merdeka Ambon besok. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Besok Kota Ambon genap berusia 441 tahun. Dalam satu dekade terakhir, banyak kemajuan yang telah dicapai. Namun yang menggembirakan bagi warga Kota Manise ini adalah terciptanya kondisi yang aman, tentram, dan damai. Ya bagus lah, Ambon sudah bersih sekali. Ya, mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi lah. Sekarang Ambon aman, bersih. Harapannya akan datang mudah-mudahan lebih bersih dari ini lagi. Menurut beta itu Ambon ini paling baik sudah. Hanya tergantung dari katong masyarakat ini bagaimana mau bikin akan tambah baik lagi. Supaya masyarakat dari pusat sana itu dong bisa lihatkan, dong bisa buka mata. Jangan dong pikir kata katong di sini tinggal bakalai-bakalai terus. Jadi beta mohon dari pemerintah daerah juga bagaimana bisa untuk membenahi Ambon tambah lebih bersih lagi. Ambon mantap, bersih. Akan lebih bagus lah dari ini. Ambon sudah sudah aman, bersih, tuh, dan katong su hidup damai di Kota Ambon. Kota Ambon sudah bersih, dan kualitasnya sudah mulai membaik lah. Jadi lebih ini kepada masyarakat supaya bisa kedepannya lebih bagus lagi, jaga kebersihan yang terutama. Pemirsa, besok Kota Ambon berulang tahun yang ke-441. Banyak harapan yang diimpikan setiap kalangan bagi Kota Ambon. Berikut kami ajak Anda untuk mengikuti pidato penjabat Wali Kota Ambon menyambut hari ulang tahun ke-441. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara warga Kota Ambon yang saya kasihi dan saya banggakan. Di hari esok, tanggal 7 September tahun 2016, kita memperingati kembali hari ulang tahun Kota Ambon yang ke-441. Usia yang ke-441 ini adalah sebuah perjalanan panjang suatu kota. Dan kita yakini bahwa itu hanya terjadi karena limpahan rahmat dan tuntunan Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kita semua memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, sekaligus berdoa bagi kesejahteraan kota ini agar menjadi kota yang baik sekaligus rumah yang nyaman bagi kita semua. Beberapa hari yang lalu kita juga telah memperingati hari ulang tahun ke-71 kemerdekaan negara kita tercinta Republik Indonesia dan hari ulang tahun ke-71 Provinsi Maluku. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Provinsi Maluku. Saudara-saudara warga Kota Ambon yang saya kasihi, sebagai sesama orang basudara dan umat beragama, saya ingin menyapa dan mengucapkan Dirgahayu Gereja Protestan Maluku yang hari ini tanggal 6 September tahun 2016 merayakan hari ulang tahun ke-81. Kiranya Gereja Protestan Maluku tetap menjadi terang dan saluran berkat Allah di bumi Maluku dan khususnya Kota Ambon. Saat ini juga saudara-saudara kita umat muslim sementara melaksanakan ibadah haji rukun Islam kelima. Kiranya ibadah ini mendatangkan rahmat
dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga mengucapkan selamat menyongsong dan memperingati Hari Raya Idul Adha 1437 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Saudara-saudara warga Kota Ambon yang berbahagia, perjalanan Kota Ambon selama 441 tahun adalah suatu perjalanan yang dipenuhi banyak pengalaman berharga, baik suka dan duka, keberhasilan dan tantangan, yang tentu harus membuat kita semakin dewasa dan bijaksana. Perjalanan Kota Ambon ini adalah perjalanan bersama pemerintah kota dan seluruh warga Kota Ambon. Kota Ambon ini ibarat rumah kita. Di kota ini kita hidup, kita bekerja, kita bersekolah, hingga merajut masa depan yang penuh harapan dan sejahtera. Kita juga berharap dan berdoa agar kota ini tetap berkelanjutan, menjadi rumah yang baik dan nyaman bagi anak cucu kita ke depan. Saudara-saudara warga Kota Ambon yang saya kasihi, peringatan hari ulang tahun Kota Ambon ke-441 tahun 2016 ini menjadi momentum yang sangat penting agar kita terus berkinerja dan bekerja nyata secara cerdas untuk terus mengupayakan kesejahteraan kota ini. Kualitas kota ini bukan semata-mata karena usia yang sudah 441 tahun saja, namun bagaimana kehidupan dan kesejahteraan kota ini dapat dan tetap dinikmati dan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat secara merata dan berkelanjutan. Bagaimana warga kota menikmati layanan kesehatan yang berkualitas serta berperan menjaga dan meningkatkan kesehatan pribadi, keluarga, dan lingkungan tanpa kecemasan akan kemudahan mendapat layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Bagaimana warga kota menikmati kedamaian dan ketentraman kota secara nyata tanpa kecemasan terhadap ancaman bencana, isu suku, agama, ras, antar golongan, ancaman narkoba dan HIV/AIDS, ataupun tindakan kekerasan dan radikalisme yang tersembunyi maupun terang-terangan. Bagaimana warga kota menikmati layanan air bersih yang baik, lalu lintas dan jalan raya yang tertib, trotoar dan pedestrian yang nyaman dan asri, ataupun hutan, kawasan resapan air, dan kawasan penyangga yang tidak dirambah secara tidak bertanggung jawab. Bagaimana warga kota menikmati dan bersama-sama mengusahakan kota yang bersih dan tertib sampah, serta sanitasi lingkungan dan permukiman sehat tanpa kumuh. Bagaimana warga kota penyandang masalah kesejahteraan sosial mendapatkan keadilan dan kenyamanan layanan. Bagaimana warga kota menikmati ruang yang tertata dan berkualitas, serta menyadari bahwa kota kita rentan terhadap bencana, sehingga bersama-sama mengupayakan pencegahan dan mitigasi bencana serta pembangunan yang berkelanjutan. Bagaimana dan seterusnya adalah serangkaian tantangan dan harapan yang harus terus kita benahi dan kerjakan bersama untuk kesejahteraan kota ini. Karena itu, marilah kita semua bergandengan tangan, berkinerja dan bekerja nyata secara bersama
untuk kota Ambon yang lebih baik. Saudara-saudara warga kota Ambon yang saya kasihi, pembangunan dan pembenahan kota Ambon tidak dapat dilakukan secara seketika dan serentak pada semua aspek pembangunan. Pembangunan kota ini harus dilakukan secara terencana, bertahap, dan berkelanjutan agar seluruh potensi dan sumber daya pemerintah dan masyarakat kota dapat bersinergi secara optimal. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa di tahun ke-441 kota ini masih terdapat hal-hal dan permasalahan yang belum tuntas dapat diselesaikan, karena pembangunan tidak dapat dilakukan secara instan, tetapi mesti bersinergi dan terencana untuk kesejahteraan masyarakat kota Ambon. Tantangan-tantangan yang dialami ini hendaknya memotivasi dan menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua untuk terus mencari solusi yang terbaik bagi perubahan dan perbaikan di masa-masa yang akan datang. Untuk itulah betapa pentingnya kesadaran, kesungguhan, dan tekad bersama untuk terus membangun dan berjuang bagi kesejahteraan kota Ambon ke depan. Saudara-saudara warga kota Ambon yang saya kasihi, seiring dengan berakhirnya 5 tahun jabatan Bapak Richard Lohana PCSH dan Bapak Insinyur MAS Latu Konsina MT sebagai wali kota dan wakil wali kota Ambon tahun 2011-2016, maka saya telah diangkat dan dilantik pada tanggal 4 Agustus tahun 2016 yang lalu sebagai penjabat wali kota Ambon sesuai keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131.81 garis datar 5877 tahun 2016. Terdapat 3 tugas yang diembankan kepada saya selaku penjabat wali kota Ambon, yakni menyelenggarakan pemerintahan di kota Ambon, memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon yang definitif, serta menjaga netralitas aparatur sipil negara. Untuk dapat melaksanakan berbagai tugas dimaksud, saya membutuhkan dukungan dan peran aktif seluruh warga masyarakat kota ini. Kiranya dengan amanah dan etikat baik, kita bergerak bersama dan bersinergi agar pemerintah kota Ambon tetap berjalan baik dan lancar sampai dengan terpilihnya pemimpin kota ini, wali kota dan wakil wali kota Ambon periode tahun 2017-2022. Saudara-saudara warga kota Ambon yang saya kasihi, setiap tahun pemerintah dan masyarakat kota Ambon merayakan dan memperingati hari ulang tahun kota Ambon. Momen perayaan dan peringatan HUT adalah upaya untuk terus memperkuat persaudaraan dan kesatuan masyarakat di kota Ambon, sekaligus menjadi gerakan untuk mewujudkan kota Ambon yang lebih baik. Sejalan dengan itu, perayaan kota Ambon tahun 2016 ini dilaksanakan dalam semangat dan tema Ambon Ceria, dengan subtema dengan semangat ayo kerja nyata, kita wujudkan Ambon Ceria melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Tema dan subtema HUT Kota Ambon ke-441 ini selaras dengan semangat peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 tahun 2016 maupun semangat pembangunan Kota Ambon tahun 2016, yaitu bekerja nyata untuk Ambon,
dan Ambon yang partisipatif dan komunikatif. Hal ini mendorong semua masyarakat untuk benar-benar menjadi pelaku maupun penerima manfaat dari pembangunan kota Ambon yang maju, aman, nyaman, indah, sehat, dan sejahtera. Saudara-saudara warga kota Ambon yang saya kasihi, di usia yang ke-441 ini, kota Ambon tetap bergerak maju. Banyak yang telah dilakukan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kota Ambon. Namun, masih banyak pula yang perlu dibenahi, dioptimalkan, dan ditingkatkan. Karena itu, melalui peringatan HUT ke-441 kota Ambon, selaku penjabat wali kota, saya mengajak kita semua, segenap warga masyarakat kota Ambon, untuk 1. Tetaplah ciptakan kedamaian dan ketertiban di kota Ambon. Kota ini adalah rumah kita, rumah yang memberikan kehidupan bagi kita. Keragaman dan kebinekaan yang terdapat di kota Ambon hendaknya menjadi potensi dan kekuatan untuk membangun kota Ambon lebih baik ke depan, dengan tetap menjadikan karakter hidup Pela Gandong sebagai landasan, karena kita semua adalah orang-orang basudara. Yang kedua, kita akan ada dalam pemilihan umum wali kota dan wakil wali kota Ambon periode tahun 2017-2022 yang akan dilaksanakan secara serentak pada bulan Februari tahun 2017 mendatang. Saat ini telah dilakukan proses pemilihan sesuai tahapannya oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon. Mari kita mengawal dan mendukung proses politik yang sedang berlangsung ini agar berjalan aman, lancar, dan sukses dengan tetap menjaga kedamaian dan ketentraman kota ini. Yang ketiga, saat ini sementara dilakukan finalisasi penyusunan kelembagaan organisasi perangkat daerah kota Ambon sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sejalan dengan itu, kami telah menyampaikan rancangan peraturan daerah kota Ambon tentang pembentukan perangkat daerah kota Ambon kepada DPRD kota Ambon untuk dibahas bersama. Kami harapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, rancangan peraturan daerah dimaksud dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah kota Ambon. Sejalan dengan itu, menindaklanjuti peraturan daerah kota Ambon tentang pembentukan perangkat daerah kota Ambon, akan dibentuk struktur organisasi dan uraian tugas perangkat daerah kota Ambon dengan peraturan wali kota. Proses ini diharapkan selesai sampai akhir tahun 2016 ini, sehingga organisasi perangkat daerah kota Ambon yang baru sudah dapat diefektifkan berfungsi pada Januari tahun 2017. Keempat, kota Ambon adalah kota di pulau kecil yang rawan dan rentan terhadap bencana, baik bencana alam maupun bencana non-alam. Beberapa peristiwa bencana seperti banjir, tanah longsor, dan gerakan tanah, air pasang, angin kencang, dan pohon tumbang, kebakaran bangunan ataupun lahan, dan kekeringan telah terjadi hampir berulang setiap tahun. Selain itu, potensi bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami juga mengintai perjalanan kota ini. Sejalan dengan itu, tindakan-tindakan pencegahan dan mitigasi bencana
serta adaptasi terhadap perubahan iklim harus menjadi perhatian kita semua untuk meminimalkan dampak risiko bencana dan meminimalkan tingkat kerusakan dan korban jiwa yang lebih besar akibat bencana. Pemerintah Kota Ambon juga telah mengusahakan upaya-upaya penanggulangan bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya untuk peristiwa bencana banjir dan tanah longsor, baik yang bersumber dari APBD Kota Ambon maupun dari APBN melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Marilah kita menjaga dan merawat alam lingkungan kita masing-masing dengan tetap berupaya untuk pencegahan dan mitigasi bencana secara berkelanjutan. 5. Marilah secara bersama-sama kita berjuang sesuai peran masing-masing untuk memajukan dan mensejahterakan Kota Ambon. Bekerjalah dan berbuatlah yang terbaik untuk kota ini dalam berbagai bidang kehidupan demi kesejahteraan masyarakat di kota ini. Saudara-saudara warga kota yang saya kasihi, pada kesempatan yang indah dan berbahagia ini, perkenankanlah saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh komponen masyarakat di kota ini atas segala peran untuk membuat Ambon menjadi rumah yang nyaman dan kota yang sejahtera bagi semua orang. Terima kasih dan penghargaan yang sama saya sampaikan pula kepada seluruh mantan-mantan wali kota dan wakil wali kota atas pengabdiannya selama ini, sehingga Kota Ambon menjadi lebih maju sampai sekarang ini. Saudara-saudara warga Kota Ambon yang berbahagia, perjalanan Kota Ambon ke depan masih terbentang di hadapan kita. Apapun peran kita, marilah bersama-sama bergandengan tangan, satukan tekad dan semangat. Mari bekerja untuk terus membangun dan berjuang bagi kesejahteraan kota ini, sehingga kota ini menjadi rumah yang baik bagi kita semua dan anak-anak cucu kita kelak. Semangat, ayo kerja nyata, hendaknya terus menginspirasi kita untuk melakukan yang terbaik bagi kemajuan Kota Ambon. Dirgahayu Kota Ambon ke-441. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberkati dan merahmati kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Pemirsa, Dinas Pariwisata Kota Ambon bekerja sama dengan salah satu sanggar di Kota Ambon menyelenggarakan Festival Tari Amboina 2016. Festival itu diikuti 15 grup dan sanggar tari, baik tradisional maupun modern. Dengan mengusung tema Dancing on the Street, Festival Tari Amboina 2016 akan diikuti 7 sanggar tari tradisional dan 8 grup tari kontemporer atau modern. Kegiatan ini akan dipusatkan di Jalan Cendrawasih, Soya Kecil, 7 September besok. Kegiatan itu diselenggarakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemkot Ambon bekerja sama dengan Walang Arika, salah satu event organizer di Kota Ambon. Pimpinan Walang Arika, Bata Pelou Puturuhu, mengatakan Festival Tari Amboina merupakan ajang untuk mengembangkan kreativitas, minat dan bakat generasi muda Kota Ambon di bidang seni tari. Kegiatan ini diharapkan dapat membangun kebersamaan antar komunitas seni tari dan menyatukan berbagai genre seni tari modern dan tradisional. Menurut Puturuhu, guna menampung berbagai karya dan kreativitas di bidang seni tari, perlu dibentuk suatu wadah di Kota Ambon.
Dirinya berharap kegiatan ini dijadikan kalender tahunan oleh pemerintah Kota Ambon. Festival Tari Amboina 2016 memperebutkan total hadiah Rp29.500.000. Seluruh peserta akan mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp1.000.000. Riki Nikiulu dan Bambang Heriudeswara melaporkan. Sementara itu pemirsa, pendidikan pemilihan bagi pemilih pemula sangat penting dilaksanakan agar mereka dapat menyalurkan hak politik secara baik dan benar. Jumlah pemilih pemula setiap pemilihan umum baik kepala daerah maupun legislatif cukup signifikan. Tahun 2017 mendatang terdapat 5 kabupaten kota di Maluku yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak. Selain itu pada tahun 2018 nanti juga akan dilaksanakan pemilihan legislatif tingkat kabupaten kota, provinsi, nasional, dan pemilihan gubernur Maluku. Sementara pemilihan presiden akan dilaksanakan 2019 mendatang. Rentetan pemilihan yang akan dihadapi ini mendorong Komisi Pemilihan Umum Daerah Maluku untuk memfasilitasi pendidikan politik pemilih bagi pemilih. Kegiatan yang berlangsung selama sehari itu diikuti sejumlah siswa SMA sederajat di Kota Ambon. Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Maluku, La Alwi, mengatakan, sejak tahun 2005 lalu, pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat. Pemahaman itu harus disampaikan kepada mereka yang baru pertama kali melakukan pemilihan. Menurutnya, pemilih pemula setiap kali cukup signifikan, sekitar 20%. Dengannya butuh pemahaman yang baik agar mereka tidak melakukan kesalahan saat pemilihan dilaksanakan. Fasilitasi pendidikan politik bagi pemilih pemula dilaksanakan dalam bentuk panel diskusi yang menghadirkan narasumber dari akademisi. Paling tidak mesti berumur 17 tahun ketika hari pemungutan suara. Itu definisi yang sederhana tentang pemilih pemula, atau orang yang baru menjadi warga negara dan negara menjamin hak politiknya. Kalau ada warga negara lain yang kemudian baru masuk warga negara dan negara sudah memberikan hak politiknya, terutama untuk memberikan suara pada pemilu, maka itu dikategorikan juga sebagai pemilih pemula. Fasilitasi pendidikan pemilih bagi pemilih pemula dalam bentuk diskusi panel itu cukup mendapat respon positif dari peserta. Odnil Kotadini melaporkan. Sebagai ungkapan syukur atas bertambahnya 1 tahun usia, Korps Polisi Wanita anggota Polwan di lingkup Polda Maluku menggelar syukuran yang dipusatkan di kediaman Kapolda Maluku di kawasan Tantui, Ambon. Hari ulang tahun Polwan diperingati setiap tanggal 1 September. Pada peringatan Hari Ulang Tahun Polwan yang ke-68 tahun ini, Polwan di lingkup Polda Maluku menggelar syukuran yang dipusatkan di kediaman Kapolda Maluku Senin pagi. Tema yang diusung tahun ini yaitu dengan meningkatkan soliditas dan revolusi mental, Polwan siap mengamankan kebijakan pemerintah. Kapolda Maluku Brigadir Jenderal Polisi Ilham Salahuddin mengatakan, di era kepemimpinan Polri saat ini tidak menuntut hal yang terlalu banyak terhadap polisi wanita. Kendati demikian, para polwan diharapkan bisa profesional dalam mengawal dan mengamankan kebijakan pemerintah. Mereka juga diminta menjadi orang yang revolusioner, karena baik dan buruknya polisi di Maluku ini berada di tangan polwan. Tantangan tugas ke depan akan semakin berat dan kompleks. Berbagai dinamika ancaman Kamtibmas pada setiap aspek kehidupan manusia sebagai implikasi dari perkembangan lingkungan strategis kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tantangan tugas pelayanan dan perlindungan anak merupakan keniscayaan bagi eksistensi Polwan Indonesia. Untuk itu, para polwan diharapkan selalu bersungguh-sungguh dalam bertugas dan senantiasa meningkatkan kemampuannya. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Turnamen Gawang Mini Samlato Konsina Cup 2016 ditutup Sabtu malam. Turnamen itu diikuti 300 tim, beberapa diantaranya berasal dari luar Ambon. Calon Wakil Wali Kota Ambon Samlato Konsina berharap melalui turnamen Gawang Mini ini mampu meningkatkan persaudaraan dalam menciptakan Ambon yang aman dan damai.
Pertandingan gawang mini memperebut Piala Sam Latu Konsina ditutup Sabtu malam. Turnamen gawang mini itu diikuti 352 tim. Calon Wakil Wali Kota Ambon Sam Latu Konsina mengatakan peralatan gawang mini Sam Latu Konsina Cup merupakan ajang untuk meningkatkan persaudaraan menuju Ambon yang aman dan nyaman. Turnamen tersebut diharapkan menumbuhkan minat dan bakat para pesepak bola di Maluku, utamanya di Kota Ambon. Latu Konsina menyatakan pergelaran turnamen gawang mini merupakan ajang untuk meningkatkan persaudaraan antar sesama pemuda dalam menciptakan Ambon yang aman dan nyaman menuju pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon 2017 mendatang. Ini kegiatan yang biasa ya, yang digagas oleh teman-teman Konsina, tapi substansi dari kejuaraan ini adalah kebersamaan, kehidupan orang bersaudara. Karena kita lihat hampir 3 bulan atau 5 bulan ini, semua orang berbondong-bondong ke Gading. Tidak tahu asalnya dari mana, sukunya apa, tapi semua orang bercengkrama di sini. Dan ini adalah puncaknya. Dan saya kira selama pertandingan ini berjalan dengan baik, dan kita berharap ke depan kejuaraan seperti ini lebih dikembangkan lagi, sehingga talenta-talenta dan kemudian kehidupan sosial kemasyarakatan dan kehidupan persaudaraan di kota tetap terjaga. Dan atas nama saya pribadi mengucapkan ucapan terima kasih kepada teman-teman panitia. Ini adalah sumbangan luar biasa dari pemuda Gading. Saya kira itu adalah yang terbaik. Sementara pertandingan final Sam Latu Konsina Cup 2016 yang mempertemukan tim The Hunter United dan Cristo One FC, pertandingan itu dimenangkan tim The Hunter United dengan adu penalti. Penutupan turnamen gawang mini Piala Sam Latu Konsina berlangsung meriah, disaksikan oleh ratusan penonton. Panilita Haid melaporkan. Sementara itu pemirsa, meramaikan hari ulang tahun ke-81 Gereja Protestan Maluku, Jemaat Bukit Zaitun Ahad lalu menggelar berbagai perlombaan. Sebagian besar warga jemaat baik anak dan orang dewasa berpartisipasi dalam perlombaan tersebut. 6 September Gereja Protestan Maluku genap berusia 81 tahun. Semarak hari jadi 8 dekade ini telah bergema sejak 1 bahkan 2 minggu sebelumnya. Di Jemaat Bukit Zaitun, euforia menyongsong perayaan HUT GPM yang hampir bersamaan dengan HUT ke-441 Kota Ambon dilakukan dalam berbagai lomba. Perlombaan yang digelar sejak sepekan antara lain lomba catur, gaple, gerak jalan indah, dan beberapa lomba yang melibatkan anak-anak. Lalu perlombaan untuk anak dan remaja seperti makan kerupuk, lompat karung, dan gerak jalan indah untuk anak dan dewasa mulai digelar. Lomba gerak jalan indah dilepas oleh Ketua Majelis Jemaat GPM Bukit Zaitun. Sebanyak 37 regu dari sejumlah unit di 4 sektor mengambil bagian dalam lomba tersebut. Dengan formasi, gerakan rapi, dan kostum yang menarik, tiap regu berupaya menarik perhatian juri dalam penilaian. Ketua Majelis Jemaat GPM Bukit Zaitun, Pendeta Z.E. Kaina Mamanto mengakui perlombaan dalam meramaikan HUT GPM, HUT Kota maupun HUT Proklamasi Kemerdekaan RI telah dilakukan jauh hari sebelumnya. Semestinya mau disampaikan bahwa seluruh proses ini telah berlangsung sejak menyongsong 17 Agustus. Jadi ini panitia hari-hari besar gerejawi, tidak saja untuk gerejawi tapi untuk nasional. Jadi seluruh proses ini sudah berlangsung sejak menyongsong 17 Agustus dan provinsi. Itu tahun ini Jemaat GPM Bukit Zaitun dalam keputusan sidang lewat registranya bahwa panitia hari-hari besar gerejawi itu diambil dari masing-masing sektor. Dan awal ini dimulai dengan sektor evangelis. Kegiatan ini supaya selalu membangun kebersamaan, persekutuan antara kehidupan umat, sebab gereja dalam hal ini membangun persekutuan yang saling menghargai.
Ketua Majelis Jemaat GPM Bukit Zaitun mengatakan perlombaan dalam rangka HUT GPM ini juga menjadi momen untuk membangun kebersamaan dalam jemaat. Kebersamaan ini menjadi pendorong dalam membangun pelayanan spiritualitas umat di jemaat itu. Puncak peringatan HUT ke-81 GPM akan dilakukan dalam bentuk ibadah syukur hari Rabu mendatang. Pada ibadah syukur ini akan diserahkan hadiah bagi para pemenang lomba. Melki Sarles melaporkan.